Oke, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGP 19.2. Untuk siang hari ini, saya nanti akan membahas tentang worksheet ya, atau latihan kita. Jadi di sini juga sekaligus sebagai pengantar kepada Anda semua yang mungkin sampai detik ini juga ada yang belum praktek. Nah, mungkin dengan pembahasan worksheet yang saya berikan nanti, yang terkait dengan ini ya, fungsi query. Karena fungsi query ini agak sedikit susah juga, jadi harus kita sering latihan dan mungkin lebih memahami tentang fungsi-fungsi query yang dipergunakan di dalam akses. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan mereview sedikit tentang materi minggu kita sebelumnya, di mana pada minggu kemarin itu kita membahas tentang pembahasan worksheet pembuatan database dan tabel, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk pembahasan database dan tabel, Anda sudah mulai ada gambaran tentang bagaimana sih membuat sebuah database untuk pertama kalinya, ya. Kemudian setelah membuat database, apa yang harus Anda buat lagi, yaitu tabel di situ. Untuk pembuatan tabel di sini juga disediakan media penyimpanan, di mana kita boleh menggunakan nama yang sudah ada dari sistem, atau Anda bisa membuat dengan nama sendiri. Nah, satu hal lagi yang perlu dilihat di sini adalah pembuatan field, ya, di mana field ini nanti biasanya akan menjadi judul kolom. Nah, makanya di sini nanti ada beberapa hal dalam query yang akan kita pelajari, bagaimana untuk membuat tampilan dari aplikasi pengolah data ini menjadi lebih menarik dan lebih komunikatif ya. Karena selama ini kan Anda baru membuat database, membuat tabel, kemudian mengisi rekodnya entah 5 atau mungkin 7 buah data, kemudian mencoba menambah variasi dari sisi background, misalkan ya, di situ ditambahkan ada variasi warna, kemudian ada lagi variasi dari sisi font size, kemudian ada juga variasi dari jenis huruf, warna huruf. Nah, kita baru kombinnya ke situ gitu untuk kombinasinya. Nah, untuk pertemuan siang hari ini kita akan membahas yang lebih lagi, di mana nanti hasil tampilan dari yang Anda buat itu menjadi lebih informatif. Katakanlah sebagai contoh, misalkan saja kita membuat sebuah tabel barang. Nah, dalam tabel barang mungkin hanya berisi identitas tentang kode barang, kemudian nama barang, kemudian satuan, ya, kemudian harga, seperti itu. Nah, misalkan kita menginginkan membuat sebuah laporan yang ikut menampilkan jumlah penjualan barang tersebut. Nah, otomatis di sini nanti kita harus menambahkan satu kolom, di mana dalam kolom itu tentunya ada fungsi matematis yang kita masukkan. Katakanlah untuk total penjualan, harga satuannya dikalikan jumlah barang, misalkan seperti itu. Misal harga persatuan barang itu 5.000, jumlahnya 20, berarti di sini nanti tinggal mengalihkan 5.000 dikalikan 20 berapa di situ. Nah, ini yang kita coba nanti untuk dibuat dalam latihan menggunakan perintah query, ya. Jadi ini yang akan kita bahas untuk siang ini. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke slide-nya. Oke, sudah kelihatan belum ini Mbak Adinda worksheet-nya? Iya Bu, udah kelihatan Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan worksheet untuk latihan query. Nanti sekaligus akan saya share-kan untuk worksheet-nya
baik di Siakat ataupun di Classroom. Jangan lupa untuk login Siakat terlebih dahulu ya, Mbak Adinda, kemudian Mas Sela di sini. Nah, kita mulai pembahasan dari yang pertama. Nanti judulnya seperti ini, Mbak Adinda. Jadi materi pengenalan fungsi query dan ekspresi diminta untuk membuka file database job 2. Nah, untuk job 2 ini yang kita buat minggu kemarin. Minggu kemarin tuh kan diminta membuat database sama tabel saja untuk latihannya. Dan diisi seperti itu. Nah, untuk kali ini kita open lagi yang sudah dibikin kemarin. Jadi nggak usah bikin baru ya. Kita membuka kembali file yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk membukanya, nanti silahkan ketika Anda aktifkan Microsoft Access-nya, itu di sebelah kiri, itu biasanya, ini saya pakai yang versi 2013, itu di sini itu ada recent. Recent itu berarti yang sudah ada. Ya, nah di sini ada beberapa file dan di dalam subfolder. Nah di sini saya ambil yang aplikasi pengolah data itu namanya Jobs 2. Saya simpan di drive E, subfoldernya ini. Nah, diklik saja karena ini berarti membuka file yang sudah pernah ada sebelumnya. Kalau belum ada ya tidak akan tertera di sini. Namanya nggak recent seperti ini. New seperti itu kalau membuat baru. Kalau belum ada ya. Tapi kalau sudah ada namanya recent. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Kita akan masuk ke halaman dari Jobs 2 yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, nanti pada bagian paling atas itu akan muncul tulisan seperti ini. Ini nama database-nya. Sekaligus tempatnya di mana ini. Ya, penyimpanannya itu ada di mana. Ini misalkan saja saya simpan di drive A, di subfolder tertentu. Yang terakhir aplikasi pengolah data namanya Jobs 2, .accdb. Nah, untuk ekstensi atau accdb ini biasanya dia sudah keluar secara otomatis ketika kita tekan tombol save, jadi tidak usah Anda ketik, begitu ya. Nah, kemudian bagian bawah nanti akan muncul menu seperti ini, ada file, home, create, external data, dan database tools-nya. Sekali lagi, tampilan yang ada di sini menyesuaikan dengan versi masing-masing. Ya, menyesuaikan dengan versi masing-masing. Saya ulangi. Bisa saja mungkin nanti di tempatnya Mbak Adinda tampilannya nggak seperti ini karena versinya mungkin tidak pakai Access 2013 atau 2007 misalkan ya. Jadi bisa saja berbeda untuk tampilan menu-menunya. Nah, makanya di sini nanti kembali lagi menyesuaikan dengan versi akses yang Anda punya di komputer Anda masing-masing. Nah, di sini nanti setelah kita open database-nya, biasanya di bagian bawah file ini nanti akan muncul all access object. Ya, maksudnya di sini muncul seperti ini, nanti akan terlihat beberapa tabel yang sudah pernah kita bikin sebelumnya. Dari latihan yang minggu kemarin, kita sudah mencoba membuat database dan tabelnya nggak cuma satu, lebih dari 2. Nah, contohnya seperti yang ada di tampilan ini. Isi Jobs 2 itu ada barang, tabel nih ya, namanya tables nih. Nanti kalau query ya query seperti itu. Kalau form ya form, report. Di bawahnya adalah nama-nama file yang dibuat seperti itu. Nah, di sini tabelnya apa saja yang sudah selesai dibuat? Ada tabel barang, ada tabel data jual, ada tabel penjualan, ada tabel supplier. Misal ada di antara kalian yang baru membuat satu, coba nanti ditambahin lagi ya, tolong bikin 3 tabel berikutnya. Atau mungkin ada yang baru membuat 2 barang sama penjualan, yang data jual sama supplier belum, ya tolong nanti dilengkapi terlebih dahulu. Itu semua ada di job sebelumnya, di minggu kemarin. Bagi yang sudah latihan. Bagi yang belum, nanti silahkan untuk mulai berlatih. Intinya tetap semangat, jangan putus asa,
Kalau tidak paham, silahkan boleh bertanya, baik di media WA Group ya, ataupun di Classroom atau di Siakat. Ya, silahkan saja untuk bertanya. Nah, di sini kita lihat ternyata dalam database Jobs 2 ini kita punya 4 buah tabel. Nah, query nanti biasanya akan memilih tabel mana yang akan dipergunakan untuk dibuat query. Makanya kita redikan dulu tabelnya. Sehingga nanti kalau ada request dari query, mau memilih yang mana, itu kita ready. Karena ini sudah bikin 4-4-nya. Ya. Nah, berikutnya kita lihat ke nomor 2, tadi soal yang pertama ini berarti suruh open, sudah diklik ya. Kemudian nanti muncul ini isinya dari yang diklik tadi. Berikutnya nomor 2 dari worksheet-nya. Di sini. Oke. Buat query baru dari tabel barang. Perhatikan ini. Berarti Anda nanti diminta melihatnya ke fokus tabel barang. Tadi di sini kan tabelnya ada 4 ya. Ada barang, ada data jual, ada penjualan, ada supplier. Tapi yang diminta pada nomor 2 ini, Anda hanya diminta untuk membuat query baru dari tabel barang. Nah, berarti nanti yang difokuskan hanya tabel barang saja. Dengan urutan pilihan kolom, ya. Kolom tuh yang mana, Bu? Kolom tuh yang field itu yang kemarin ada kode barang, ada number, ada kategori, ada jumstok dan lain-lain ya. Ini urutan pilihan kolomnya itu ini seperti yang diminta di nomor 2. Ya, bisa jadi nanti isinya tabel itu enggak urut. Ya, habis kobar mungkin kategori atau jumstok jadi tidak urut. Nah, ini diminta query kali ini untuk mengurutkan mulai dari kobar, nabar, kategori, hanit, dan jumstok. Nah, kemudian simpan dengan nama key daftar barang. Berarti ini kita sudah berhasil membuat query 1, query yang pertama kali, dari tabel barang bahannya, dan disimpan dengan nama key daftar barang. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana cara membuatnya. Untuk pembuatannya, setelah tadi Anda buka database-nya, kemudian dipilih di sini ada tabel, silahkan di bagian bawah ini Anda pilih yang query. Ini kan ada table design, ada SharePoint, ada query wizard, ada query design, ada form dan lain-lain. Nah, fokuskan karena kita siang ini membahas tentang query, maka nanti fokuskan di dua ini, dua pilihan ini, ya. Nah, untuk membuatnya gunakan saja yang query design ini. Kenapa Bu kok pakai query design? Karena nanti ada kategori kita diminta mengatur ini urutan kolomnya harus urut dari kobar, habis kobar diikuti nabar, habis nabar diikuti kategori, dan seterusnya. Berarti kita harus melakukan setting untuk urutan kolomnya. Nah, itu bisa istilahnya diselesaikan dengan menggunakan query design ini. Nah, nanti silahkan pilih query design ya. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, kalau sudah milih query design nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika nanti muncul show table seperti ini, ya, silahkan saja Anda sorot tabel mana yang akan dibuat query. Seperti soal yang di slide nomor 2 tadi, slide yang nomor 4 ya, maaf. Di sini diminta membuat query baru dari tabel barang. Berarti yang dibutuhkan tabelnya adalah barang kan di situ ya. Sehingga ini yang kita sorot nanti adalah barang. Diklik-klik 2 kali pakai klik mouse yang kiri. Atau kalau enggak ya disorot sekali, kemudian klik tombol add yang ada di sini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu yang terjadi nanti munculnya jadi seperti ini.
Yang kotak dialog ini tadi hilang. Kan sudah di-show-tabelkan. Tabelnya sudah ditampilkan. Berarti Anda sorot, klik add. Nah, ini nanti begitu Anda klik tombol add, kotak ini hilang. Nanti akan berganti dengan tabel barang saja. Nah, sekarang kelihatan di dalam tabel barang itu kelihatan nama field-field yang menjadi judul kolom nanti. Masalah kita belum selesai. Di sini kita diminta untuk menampilkan dengan urutan. Perhatikan lagi soal nomor 2 tadi. Urutannya ya, mulai dari kobar dulu, kemudian nabar, kategori, hanif, dan jumstok. 5 ya berarti ya. Nah, berarti di sini nanti klik 2 kali untuk bisa memindahkan, istilahnya mengcopy ya, istilahnya mengcopy karena yang ada di sini nggak hilang. Mengcopy dari field yang ada di tabel atas ini ke properties bawah ini. Caranya pakai klik mouse yang sebelah kiri. Nah, tadi mintanya yang urut pertama adalah kobar. Berarti kita sorot dulu kobarnya, klik-klik pakai yang kiri 2 kali. Nanti kobar itu akan tercopy di sini secara otomatis. Tidak usah di dragging, tidak usah dipindah-pindah. Diklik-klik 2 kali begitu saja pakai yang kiri, maka nanti yang kobar ini akan berada atau tercopy di properties bawah ini. Habis kobar tadi mintanya nabar, habis nabar kategori ya. Nah, di sini kita masuk lagi, nabar diklik 2 kali, habis nabar terus kategori, berarti kan nosub ini nggak dipakai. Jadi kita lewati, kategori diklik 2 kali. Begitu seterusnya sampai ke hanif jumstok. Selesai. Nah, kalau sudah, nanti cara untuk menyimpannya, ini diklik kanan, di bagian query yang ini, bagian atas ini, Anda klik kanan, nanti akan muncul menu seperti ini. Ini kan namanya masih query 1. Padahal tadi mintanya disimpan dengan nama key daftar barang, ya, sehingga ketika sampai di sini Anda save, maka nanti akan masuk ke kotak dialog penyimpanan, ya, save as, ini diketik saja sesuai permintaan di soal nomor 2 tadi, yaitu key daftar barang. Klik OK kalau sudah. Ya. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah query yang berdasarkan tabel barang ya dengan komposisi urutan judul kolomnya, mulai kode barang, nama barang, ada jumstok ya, ada hanif, ya itu tadi yang ditampilkan. Nah, seandainya kita ingin menampilkan isinya, ya, tinggal klik kanan di sini, kemudian nanti muncul menu seperti ini, pilihlah yang data set view. Kalau Anda pilih yang data set view, maka nanti yang ditampilkan isiannya sekian rekod yang sudah Anda inputkan di akses. Seperti itu. Nah, kalau pilihnya design view, berarti kita kembali ke ini, ke properties yang ini, yang ada di bawahnya ini. Ini kalau design view. Jadi ada perbedaannya ya antara desain dengan datasheet. Kemarin juga sudah saya jelaskan pada saat pembuatan tabel. Jadi sekali lagi di sini bahwa dalam nanti membuat query itu yang perlu Anda perhatikan adalah perubahan pilihan dari desain view ke data view. Kalau desain berarti kita kembali ke properties ini, mau ngotak-atik lagi, misal mau ngasih rumus, mau menentukan kriteria, kemudian mau mengurutkan, intinya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita pilih data sheet view, maka nanti yang muncul adalah langsung data recordnya seperti ini. Itu perbedaan dari tampilan pilihan data set view dan design view yang akan muncul ketika kita klik kanan pada pilihan yang ada di sini. Pilihan di sini itu bisa tabel, bisa query, bisa form. Tinggal klik kanan saja nanti akan muncul pilihan di sini. Untuk save itu digunakan untuk penyimpanan, nanti akan muncul kotak dialog simpan.
kemudian untuk desain view masuk ke ruang kita untuk memasukkan rumus dan lain-lain. Kalau SQL view itu masuk ke ini ya, bagian untuk masukkan perintah query ya. Dan data sheet view ini nanti masuk ke tampilan isi record dari yang pernah dimasukkan oleh user. Ya, ini tadi untuk pembuatan query. Ini kita sudah sampai pada nomor 2 dulu. Dari tadi masih mengerjakan yang nomor 2. Oke, sampai di sini saya tanya dulu. Selamat bergabung Mas Ferdiansyah. Bisa mendengar suara Bu Maya? Oke. Jadi ini tadi kita membahas tentang worksheet berikutnya, Mas, yaitu tentang penggunaan fungsi query, di mana query ini akan membuat tampilan dari data kita itu menjadi lebih informatif. Katakanlah yang tadinya hanya murni isinya hanya kode barang, nama barang, harga per unit, jumlah yang dijual misalkan. Untuk ngitung total langsung bisa kita masukkan di situ. Selama ini kalau kita hitung-hitungan kadang menggunakan Excel seperti itu. Atau menggunakan bantuan kalkulator. Nah kalau ini nanti tinggal kita masukkan rumus sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang barusan Bu Maya jelaskan ini kita baru membahas soal nomor 2. Tadi sudah sekaligus memberi nama di daftar barang. Nah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 3 sekarang. Ya. Untuk soal nomor 3 di sini, ganti urutan kolom query, ya, urutan kolomnya, urutan kolom di sini, judul ini, menjadi ada kobar, kemudian ada ini ya, kategori, kemudian ada nabar, ada jumstok dan hanit. Ini mintanya urutannya dibikin seperti ini. Oke, berarti kalau minta seperti itu ya harus kita beralih ke desain dulu karena ini bisa diubah pengaturannya untuk judul kolom dan lain-lain itu melalui desain. Caranya bagaimana? Kita sorot nama key daftar barang yang ada di sini, kemudian klik kanan. Setelah klik kanan, pilih desain view. Ya, otomatis setelah dipilih desain view di sini, langkah berikutnya kita mulai menentukan posisi urutannya. Tadi untuk fieldnya itu yang pertama mintanya adalah kobar, kemudian kategori, kemudian nabar. Oke, kita lihat di sini. Pertama kobar, diklik ya, begitu diklik nanti muncul list seperti ini. Listnya sama persis antara kobar, nabar, sampai dengan jumstok. Tinggal kita pilih. Ini kan simbol untuk tabel. Kemudian di bawahnya ini adalah nama field-nya yang jadi di kolom nanti. Nah, di sini mintanya urutannya kobar, berarti Anda nanti begitu diklik pilih yang kobar. Yang nomor 2 diklik milihnya nabar, disorot. Ya. Yang nomor 3 kategori, maka pilih yang kategori. Kemudian yang nomor 4 hanit, pilih yang hanit. Terakhir jumstok, pilih yang jumstok. Kalau kita perhatikan dari tampilan ini bahwa isi dari query yang akan kita buat ini tidak menggunakan field secara menyeluruh. Dipilih mulai kobar, nabar, kategori, hanit, jumstok. Hanya 5. Padahal kita tahu di sini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 2 field yang tidak dipakai. Nah, inilah kelebihan dari query, kita bisa memilih field mana yang nanti akan menjadi judul kolom dan menampilkan data yang kita miliki, yang kita punya. Ini kelebihannya dari query tadi. Nah, bisanya diatur dengan model seperti ini. Ya. Yang nomor 2 itu tabel otomatis menyebutkan barang semua karena ini memang seluruh isinya itu adalah isi field dari tabel barang. Seperti itu.
Nah, berikutnya di sini tampilan yang sudah diurutkan. Kita perhatikan, ini yang sudah jadi. Ini, yang sudah jadi seperti ini. Ada kobar, kategori, nabar, jumstok, dan hanit. Untuk berikutnya, kita lakukan yang nomor 4. Perintah nomor 4. Batalkan kolom kategori atau dihapus dari urutan kolom query daftar barang. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menghapus salah satu judul kolom. Cara menghapusnya bagaimana? Silahkan di blok seperti ini, disorot blok yang terblok satu kolom saja. Ya. Kemudian kalau sudah nanti diklik kanan, nanti kita pilih yang delete. Kalau sudah selesai dihapus, nanti hasilnya jadi seperti ini. Tadi yang dihapus adalah kategori, sehingga tinggal kobar, kemudian nabar, jumstok, dan hanit. Ini hasilnya yang sudah jadi dari soal nomor 4. Nah, kemudian yang nomor 5 sekarang. Gunakan query key daftar barang untuk menampilkan kolom nama barang urut secara ascending dari A ke Z. Kalau sudah, simpan dengan nama key urut nama. Nah, hati-hati nih. Berarti kita langsung mengacu masih di properties ini, ya. Nah, yang diminta di sini kan nama barang. Otomatis nama barangnya ini kita berada di kolom yang ini, areanya di sini. Nah, kemudian diminta untuk urut secara ascending. Pilih yang sort. Sort itu kan mengurutkan. Nah, ketika kita klik, nanti listnya muncul. Ada ascending, ada descending, atau not sort. Tidak diurutkan. Nah, berikutnya kita pilih yang ascending. Menyesuaikan dengan soal nomor 5 di sini. Ya, menyesuaikan dengan soal nomor 5. Kita pilih ascending. Menggunakan pilihan dari menu sort yang ada di kiri ini. Diklik, nanti muncul list pilihan seperti ini. Ya, jadi ini untuk yang nomor 14. Kemudian yang 15. Nah, tadi kan diminta simpan dengan nama apa tadi? Key urut ya tadi ya. Nah, ini kita save di sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah di-save, hasilnya itu seperti ini. Ada kode barang, ada nama barang, ada jumstok, harga per unit. Seandainya dari Anda itu menemukan permasalahan dari sisi judul kolom. Bu, judul kolom saya nggak kelihatan. Jadi ada yang keluarnya pagar-pagar begitu, Bu. Nah, kalau keluarnya pagar-pagar, itu tolong disorot di bagian tengah ini. Sampai muncul tanda plus item, kemudian dragging ke kanan. Itu artinya kita melebarkan kolomnya. Nah, nanti itu akan terbuka lebar, geser ya ke kanan, otomatis nanti judul kolomnya atau isinya itu bisa kelihatan kalau memang kurang lebar. Begitu. Nah, kemudian mungkin ada juga permasalahan lainnya. Misalkan saja, Bu, tempat saya kenapa ada tulisan dolar yang keluar itu harga per unit 62.500 dolar, Bu. Nah, berarti Anda boleh cek di bagian ini ya, apa namanya, format. Jadi di bagian properties itu nanti kalau kita pilih itu kita bisa memasukkan format dalam kondisi rupiah atau normal. Kalau normal itu berarti seperti ini, jadi nggak ada tambahan apa namanya, nggak ada tambahan komanya, nggak ada tambahan RP-nya atau tambahan mata uang yang lainnya, begitu ya. Jadi ini bisa disetting melalui format yang ada di properti. Ya. Nah, ini adalah hasil dari tampilan dari soal yang nomor 5. Nah, berikutnya kita masuk ke soal yang nomor, nah ini, di mana di sini diminta Hanit, tadi soal yang nomor 5 itu
Ini ya, ascending, kemudian sudah masuk ke nomor 6 sekarang. Tampilkan kolom harga per unit urut descending. Kebalikannya ya, kalau tadi ascending itu berarti urut dari A sampai Z. Nah, kalau descending berarti kebalikannya, ya. Dan jumlah stok urut ascending, ada 2 kolom yang diminta untuk diubah. Yang pertama harga per unit descending, dan yang kedua jumlah stok ascending. Nah, di sini berikutnya kita pilih dulu untuk Hanitnya, mintanya descending, langsung Anda klik di bagian sorot ini, nanti muncul listnya, dipilih saja sesuai yang ada di worksheet ya. Kemudian berikutnya jumstok itu diminta untuk ascending, diikuti saja. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk disimpan ya. Kalau sudah jangan lupa untuk disimpan. Nanti kalau sudah disimpan, kita pilih yang data set view di sini. Jadi data set view itu untuk menampilkan hasil dari apa yang sudah kita olah di propertiesnya tadi. Kita ngapain sih di properties tadi? Oh, kita melakukan setting untuk perubahan urutan. Seperti ascending, ada yang descending. Dari tadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk melihat hasilnya, langsung saja Anda klik submenu data view ini. Maka nanti akan ditampilkan hasilnya seperti ini. Ya, jadi untuk harga per unit itu urut ascending, kemudian apa namanya? Kalau nanti kita pilih jumstoknya itu juga urut secara descending. Nah, berikutnya di sini nomor 7 sekarang. Tampilkan hanya kolom nama barang dan harga per unit. Nah, nih. Tampilan yang diminta itu hanya 2 kolom saja, yaitu nama barang dan harga per unit. Diminta yang lain untuk disembunyikan. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 7 ini, langsung klik kanan, pilih desain view di nama daftar barang tadi. Kalau sudah, nanti ini kan dia minta menampilkan nabar dan hanit ya, otomatis show. Ini kita pilih yang nomor 2. Kalau kalau sort tadi untuk mengurutkan, ya, tabel itu nama tabelnya, field itu adalah isi dari tabel yang kita pilih, show itu untuk menampilkan. Untuk menampilkan ini tinggal dipilih text box yang di sini. Tadi pada soal itu diminta yang ditampilkan hanya kolom nama barang dan harga per unit saja, ya. Kolom nama barang dan harga per unit saja. Sedangkan untuk apa namanya yang lainnya itu diminta untuk di hidden atau disembunyikan. Nah, caranya bagaimana? Ini kita masukkan ke tadi, pilih design view, kemudian di bagian show ini kita aktifkan nabar sama Hanif. Iya, itu munggah nabar sama Hanif di sini. Oke, mohon perhatiannya ya. Oke ya, untuk nabar dan hanit yang ditampilkan kita aktifkan centangnya di sini. Nah, kemudian untuk yang lain kalau tidak diaktifkan centangnya berarti ini posisi terhidden. Baik cover maupun jumstok itu terhidden di sini. Nah, sehingga nanti kalau kita klik kanan, pilih data sheet view, tampilannya itu menjadi seperti ini. Hanya 2 kolom saja yang ditampilkan, yaitu nama barang dan harga per unit. Yang lainnya di hidden ya. Nah, kemudian kita lihat untuk soal berikutnya, nomor 8, normalkan kembali. Diminta untuk mengembalikan seperti tadi di daftar barangnya.
Langkahnya bagaimana? Anda sorot di bagian nama ini, klik kanan, pilih desain view. Nah, kalau sudah, nanti centang semua yang ada di sini, maka akan tampil karena ini show ya, tampil show di sini, dicentang semua. Nah, nanti kalau sudah, klik kanan data view, ini dipilih, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat sudah ada perubahan ya. Tadi yang tampil hanya 2 kolom saja. Nah, untuk yang ini karena sudah dinormalkan kembali, tampilannya kembali normal, ada 4 judul kolom yang ditampilkan, yaitu kode barang, nama barang, kemudian jumtok, dan harga per unit. Saya ulangi sekali lagi, seandainya ada yang menemukan kesulitan untuk menampilkan kolomnya lebih lebar, maka silakan letakkan kursornya di pembatas sehingga muncul tanda positif ya, katakanlah plus begitu warna hitam, kemudian dragging ke arah kanan. Ya, di dragging ke arah kanan. Nah, itu nanti akan membuat tampilan kolom Anda itu menjadi lebih lebar. Ya, kemudian yang kedua, seandainya ada yang kesulitan untuk membuat tampilan dalam hal ini untuk angka khususnya ya, karena ada format rupiah dan sebagainya, tolong nanti diubah atau disetting di formatnya. Ya, di formatnya. Nanti bisa ada pilihan, di situ ada listnya, apakah Anda mau milih yang versi rupiah, atau yang tidak ada embel-embelnya seperti tampilan ini, atau yang versi dolar, ya, atau mungkin yang ada koma-komanya, di belakang koma itu ada 2 digit lagi, misalkan seperti itu, nanti juga bisa dipilih. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita masuk pada soal nomor 9. Tampilkan data query di daftar barang yang nama barang diawali huruf J. Jadi yang diminta untuk ditampilkan nama barang yang awalnya huruf J saja. Kalau yang tidak awalnya huruf J tidak akan ditampilkan. Inilah enaknya query, karena dalam query ini kita bisa memilih apa yang kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak semua data itu langsung terview, tampil, show seperti itu ya. Tapi kita bisa memilih sesuai keinginan kita, tetapi dengan tetap memberikan batasan atau filter atau rumus pada propertiesnya. Nah, di sini tadi mintanya nama barang diawali huruf J. Maka untuk masuk ke properties, saya ulangi sekali lagi, kita pilih klik kanan, kemudian pilih design view. Nah, kalau sudah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini sengaja saya capture yang gede supaya kelihatan. Nanti kita mengacu di nabar, kolom nabar bekerjanya di areal ini saja. Di bagian bawah itu ya, itu nanti ada kriteria kalau nggak salah ini. Nah, urutannya kan, kalau yang centang-centang itu show ya. Nah, kalau yang di bawah ini kriteria. Ini saya capture, saya besarkan seperti ini. Nah, untuk nabar nanti Anda ketik saja seperti ini. J bintang. Kok bisa bintang? Jadi di sini ada beberapa tambahan yang perlu kita pahami, bahwa untuk query itu sudah memerlukan tanda baca seperti bintang, kemudian tanda tanya, kemudian petik, koma, dan sebagainya itu sebagai perintah. Nah, kalau tadi mintanya diawali huruf J, maka ini J-nya kita letakkan di depan. Setelah huruf J itu, kita tidak tahu ada berapa huruf. Dan kita juga tidak tahu hurufnya apa saja. Ya. Nah, supaya bisa tampil semua, maka kita masukkan tanda bintang di sini. Sehingga Anda tekan J bintang. Nanti kalau sudah, silahkan tekan tombol tab. Nah, nanti dia akan berubah menjadi seperti ini tampilannya. Jadi ini tidak diketik ya. Tulisan like, double petik,
J bintang ketik itu tidak diketik. Jadi di sini Anda cukup mengetiknya hanya seperti ini, J bintang, kemudian tekan tombol tab, maka nanti dia akan berubah otomatis seperti ini sendiri. Tidak ada tambahan tulisan ketikan lagi, ya. Nah, kemudian kalau sudah, nah di sini ini ya untuk kategorinya. Nah, kemudian kita diminta untuk kalau sudah like C ditampilkan, ternyata karena saya hanya memasukkan namanya itu M, ya tidak akan tampil, ya. Jadi yang saya masukkan datanya itu kalau dilihat dari atas tadi, ini kan ini ya, mesran, kemudian super juga. Nah ini loh, yang dimasukkan Bu Maya tadi di latihan itu hanya 3 ini. Ini kan nggak ada J-nya. Otomatis kalau di data sheet view nanti kosong tampilannya, ya. Kecuali kalau saya ubah, saya ganti dari J tadi menjadi M. Nah, misalkan M bintang. Nah, kalau M bintang nanti hasilnya itu menjadi seperti ini. Yang tampil itu hanya yang huruf depannya M saja. Ini contoh ya, karena kalau saya ikuti yang petunjuk di worksheet tadi, karena memang saya hanya terbatas memasukkan 3 record saja, dan kebetulan tidak ada huruf J-nya, maka hasilnya kosong. Nah, supaya Anda jelas, saya ganti. Misalkan yang huruf depannya M saja. Nah, untuk yang huruf depannya M saja itu hasilnya seperti ini. Ya, jadi sekali lagi di sini dengan menggunakan query ini kita bisa memilih data yang akan kita tampilkan. Nah, ini ada tambahan lagi nih sedikit. Diawali dengan huruf J dan jumlah stok lebih dari 20. Nanti menuliskannya di bagian kriteria. Ya, di bagian kriteria. Jadi Anda tuliskan tadi M bintang, lumayan kan tadi isinya M ya, huruf depannya ya. Kemudian yang stoknya lebih besar 20. Nah, kalau sudah pilih data sheet view untuk melihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya, tampilnya seperti ini. Huruf depannya M saya ganti, kemudian jumlah stoknya lebih dari 20, ini muncul 50 sama 30. Kebetulan saja pas ada untuk contohnya yang jumlahnya segitu. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk pembahasan dari worksheet terkait penggunaan query, ya. Jadi saya minta sekali lagi di sini nanti bisa dicoba ya untuk worksheet yang nanti saya bagikan, saya sharekan baik di Siakat maupun Classroom. Dan jangan ragu untuk bertanya, seandainya ada yang tidak jelas, silahkan boleh bertanya melalui Siakat atau Classroom atau WA Group. Seperti itu ya. Jadi memang siang ini kita hanya membahas